Center. Topik kita hari ini adalah leadership di masa krisis. Telah hadir bersama kita Bapak Budi Isman. Saya sapa dulu Pak Budi Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Korini, terima kasih sudah diundang di sini. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan teman-teman di... Alhamdulillah, terima kasih waktu dan kesediaannya untuk bergabung bersama COVID Talk, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Bapak Ibu yang lain, Pak Budi ini adalah CEO Mikro Investindo dan Pro Indonesia Foundation. Pengalaman beliau di dunia bisnis sangat banyak. Mulai beliau pernah menjadi Presiden Direktur di Danone, Sari Husada, Exxon Mobil, Shell Oil, Coca-Cola, dan masih banyak lagi pengalaman beliau sehingga kita bisa banyak belajar nanti dari beliau. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya Pak Budi. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Agus Samsudin. Seperti kita kenal bersama, beliau adalah Ketua MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, dan beliau juga Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau Pak Agus, saya mungkin tidak memperkenalkan karena sudah terkenal di Muhammadiyah ini. Sudah tahu semua teman-teman di Muhammadiyah. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama kita karena dari pendaftaran online atau registrasi online lebih dari 100 sehingga kapasitas yang kita gunakan di atas 100. Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung minta ke Bapak Budi Isman. Mungkin paparannya sekitar 15-20 menit ya Bapak sebagai trigger bagi kita untuk tanya jawab dan masuk ke sesi diskusi, kemudian nanti akan diikuti Pak Agus Samsudin sesi berikutnya. Terima kasih. Monggo silakan Pak Budi bisa share screen maupun unmute sendiri. Ya, oke. Terima kasih Mbak Korini. Jadi terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, para sahabat di Muhammadiyah juga terima kasih atas undangannya, dan juga tentunya sesuai dengan topiknya hari ini yang ingin saya coba sharing ya, mungkin bukan, saya tidak mau mengajarkan apa-apa tapi lebih ke sharing pengalaman, baik pengalaman pribadi, pengalaman dalam berbisnis maupun berorganisasi di dalam menghadapi krisis yang sekarang terjadi. Nah, di dalam kehidupan saya sendiri mungkin sudah 4 krisis ya yang sudah pernah saya alami, mungkin termasuk yang ini, dan juga pernah mengalami, saya yakin dengan Pak Agus Samsudin juga kami punya pengalaman banyak krisis dulunya di Jogja juga. Kemudian waktu sama-sama di Coca-Cola dulunya, dan saya juga pernah krisis waktu di Shell dan segala macam. Nah, dari semua pengalaman itu nanti saya coba rangkumkan dalam tempo 10-15 menit ini maksimum gitu. Sebagai sebuah organisasi, walaupun bukan organisasi bisnis gitu ya, yang pure bisnis ya, yang pure profit ya, tentunya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini mungkin mengelola sebuah organisasi. Terutama sepengetahuan saya ini adalah di bidang kesehatan, dan juga banyak tentunya organisasi-organisasi yang berhubungan dengan rumah sakit dan juga mungkin dan semacamnya itu. Nah, oleh karena itu, beberapa mungkin fundamental pengalaman saya yang saya ambil akan saya share nantinya, dan kemudian kita bisa saja diskusi dan tanya jawab setelah itu. Saya coba share dulu screen saya, mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya gitu ya. Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, nanti saya, oke. Leadership in crisis time, secara umum sebetulnya pada prinsipnya leadership itu bagi saya itu adalah sebuah kompetensi ya, atau sebuah kemampuan dari seseorang yang memimpin tentunya baik formal maupun informal di dalam sebuah organisasi. Apakah itu organisasinya adalah organisasi profit atau
non-profit atau mungkin di tengah-tengah begitu ya, sebagai social enterprise atau impact enterprise misalnya. Rumah sakit mungkin kalau bagi saya sih mungkin dimasukkan ke dalam kategori sebagai impact atau social enterprise. Nah, bagaimanapun juga tentunya dalam organisasi biasa pun prinsip-prinsip kompetensi dari seorang leader itu menurut saya hampir sama ya. Jadi kebutuhan itu juga sama. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa terlihat dari situasi dari perusahaannya atau organisasinya, mungkin dari orang-orangnya atau jenis-jenis dari organisasinya itu sendiri. Tapi secara umum, walaupun yang saya sampaikan di sini lebih spesifik pada kondisi masa krisis, tentunya leadership skills atau kompetensinya itu pengalaman saya adalah lebih banyak dari ini gitu. Tapi dari semua kompetensi dan skills yang mungkin perlu perhatian khusus gitu ya di dalam menyelenggarakan organisasi kita pada saat krisis ini, ada beberapa ya. Jadi di sini saya sebutkan hanya 5 ya, walaupun saya tahu ada skills dan kompetensi lain yang dibutuhkan di luar dari ini. Tapi maksud saya adalah ini mungkin yang perlu diperhatikan dan mungkin dipertajam terus oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mungkin ingin membuat organisasinya lebih efektif. Nah, apa saja tuh key skills, attitude, dan karakter yang mungkin kalau saya secara pribadi memfokuskan dalam situasi krisis. Pertama adalah soal self-control, itu yang nanti saya cerita. Jadi bagaimana kita mengkontrol diri kita. Soal komunikasi, yang kedua. Soal decisiveness atau ketegasan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah soal adaptivity to fluid situation. Itu adalah bagaimana kita mengadaptasi diri kita dalam situasi yang mungkin terus berubah-ubah dalam krisis itu. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai kreativitas dan inovasi sebuah organisasi tentunya yang akan dimulai dari pemimpinnya sendiri. Saya masuk dulu mungkin cerita soal self-control atau bagaimana kita mengontrol diri kita dalam situasi krisis ini. Nah, memang pengalaman saya sering sekali saya temui kalau seorang pemimpin itu nggak siap di dalam masa krisis ini, kadang-kadang mereka bisa saja panik gitu ya. Dan itu pengalaman yang banyak saya lihat para pemimpin yang akhirnya menjadi impulsif ya. Impulsif itu adalah reaktif ya. Bukannya berarti kita tidak bisa reaktif dan tidak perlu, karena di dalam situasi krisis ya kita harus juga reaktif. Tapi impulsif itu bagi saya yang kadang-kadang tidak terlalu dipikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu diperlukan bagi saya pengalaman ini adalah soal calmness-nya atau cool istilahnya ya. Pokoknya nggak panik lah intinya. Nah, nggak panik itu akan membantu ada 2 hal. Satu, cara kita berpikir tentunya mungkin lebih jernih. Yang kedua adalah kita sebagai pemimpin adalah panutan dan dilihat oleh orang-orang lainnya. Jadi kalau pemimpinnya panik, ya anak buahnya lebih panik lagi gitu. Kedua adalah soal helicopter view. Itu adalah sebetulnya bagaimana pemimpin dari sisi dia secara pribadi pada saat dia cool atau tenang itu dia bisa berpikir lebih komprehensif seperti orang naik helikopter dari atas. Jadi tidak melihat sepotong-sepotong. Kemudian yang tadi itu soal not impulsif. Jadi tidak impulsif, tidak reaktif begitu saja ya tanpa berpikir. Kemudian self control itu bagi saya juga adalah sebagai pemimpin pada saat krisis ini dia juga harus menunjukkan kepada timnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya yang dia pimpin itu bahwa dia juga care ya, dia juga peduli ya dengan mereka karena mungkin saja mereka juga panik sebetulnya ya. Jadi kita dengan tenang, tidak panik tapi kita care dengan tim kita, maka kita juga menunjukkan self control yang saya bilang. Jadi itu mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi tentunya dalam tanya jawab atau diskusi nantinya. Yang kedua, bagi saya yang termasuk yang mungkin ini yang paling getol saya mungkin ya dalam bicara dengan para pemimpin di masa krisis. Soal komunikasi ya. Ada 3 poin yang saya mau sharing dengan teman-teman. Kadang-kadang kita dalam komunikasi ini ada soal clarity-nya atau kejelasan apa yang kita komunikasikan.
Nah, di dalam masa krisis, karena mungkin kita mau cepat dan segala macam, sehingga mungkin kita tidak clear apa sebetulnya yang arahan yang kita mau berikan ke tim kita. Mungkin kita nggak clear sebetulnya apa saja tujuan-tujuannya, apa yang harus dilakukan. Sehingga itu mungkin saja membuat kita malahan kesulitan di dalam krisis itu. Nah, tentunya komunikasi ini bukan hanya kepada tim, tetapi tim itu adalah awalnya, tetapi kemudian ada yang namanya stakeholders-nya atau pemangku kepentingan yang di luar dari timnya sendiri. Jadi misalnya apakah itu supplier kita, apakah itu pemerintahan, apakah itu masyarakat, ya. Kalau dalam sisi di sini ya saya bicara mungkin dengan Muhammadiyah Pusat, mungkin dengan Departemen Kesehatan, dan segala macamnya itu. Nah, komunikasi yang lain, yang poin yang lain yang saya ingin berikan adalah soal tadi itu soal kejelasan atau clarity dari komunikasi itu sendiri. Seorang pemimpin yang baik di masa krisis itu juga harus bisa concise dan to the point. Concise itu artinya adalah nggak perlu bertele-tele. Nah, ini kadang-kadang banyak sekali mungkin Mas Agus juga punya pengalaman lah mungkin ya. Kalau kita bicara budaya kita di Indonesia, kadang-kadang kita terlalu lama berputar-putar hanya menunjukkan satu poin tertentu gitu ya. Nah, ini mungkin kita harus juga membiasakan, mencoba mempelajari bagaimana kita bisa concise, tepat gitu ya, nggak bertele-tele dan to the point. Nah, terakhir dari sisi komunikasi itu adalah waktunya, kapan komunikasinya. Jadi kalau dua di atas itu pun bagus ya, clear kita, concise dan to the point, tapi waktunya tidak tepat. Nah, ini banyak kejadian yang saya lihat kemarin itu saya banyak sekali membina pengusaha-pengusaha yang lain. Pada saat krisis itu terlambat mereka menyampaikan secara transparan situasi perusahaan itu kepada karyawannya. Nah, akibatnya karyawannya merasa bahwa oke-oke aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Nah, sehingga pada saat dia baru sadar bahwa dia baru harus menyampaikan sebetulnya kondisi perusahaannya lagi atau organisasinya lagi gawat, maka mungkin sudah agak terlambat ya. Jadi lebih sulit dia nantinya recovery-nya. Kemudian yang ketiga, poin yang saya ingin sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini gitu ya, bahwa sebagai pemimpin yang baik di masa krisis itu ada poin yang saya namakan decisiveness. Nah, ini adalah decisiveness ini juga termasuk kadang-kadang ada unsur-unsur budaya yang kadang-kadang membuat kita kelihatannya tidak tegas gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya, artinya mungkin di Indonesia sendiri ya, Indonesia secara umum saja orang timur itu sering kelihatan tidak tegas. Walaupun mungkin dia tegas, tapi mungkin karena budaya. Nah, apalagi kalau di Indonesia sendiri banyak lagi etnik grup yang mungkin berbeda-beda gayanya gitu ya. Nah, ini kita juga harus mencoba melihat dan menyesuaikan diri gitu. Nah, di dalam masa krisis ini tentunya ketegasan itu sangat penting. Nah, cuman ketegasan itu bagi saya ada 4 poin yang pengen saya share. Tegas tapi kita tidak rasional ya, hanya emosional dan impulsif seperti yang tadi saya sampaikan, itu juga menjadi bumerang nantinya. Jadi kita harus sebagai pemimpin di dalam organisasi kita situasi krisis, kita harus mereview situasinya secara rasional gitu ya. Karena ketegasan ini kadang-kadang kalau kita sendiri ragu dan mungkin karena kita berasumsi dan tidak pakai fakta dan data, sehingga ketegasan kita menjadi tidak cukup atau mungkin malahan ragu-ragu gitu. Nah, sehingga kita memerlukan data dan fakta. Saya ingat waktu saya dengan Mas Agus punya pengalaman tahun 2006 kita krisis di Jogja, itu waktu saya masih di SGM Sariusada. Kita ada gempa bumi di situ, saya masih di Malaysia waktu itu. Nah, malah nggak bisa komunikasi dan susah. Secara rasional saya mungkin dalam hati saya juga panik, tetapi saya nggak mungkin saya bisa panik karena saya sendiri nggak tahu situasinya seperti apa gitu. Sehingga sebelum saya tahu fakta dan datanya, yang saya minta ke teman-teman waktu itu di Jogja ya memberikan saya belum akan mengambil keputusan-keputusan tertentu, apalagi keputusan yang mungkin berdampak jangka panjang. Nah, yang kedua, yang mungkin juga saya lihat di sini adalah masalah prioritas.
Jadi ketegasan itu juga bagi saya adalah kemampuan seorang pemimpin mencoba memilah yang mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi kalau kita nggak tegas, mungkin semuanya seperti seolah-olah prioritas, gitu ya. Jadi mungkin dalam keadaan krisis kita harus bisa juga ada hal yang terkorbankan mungkin karena masalah prioritas. Tapi mungkin itu menjadi sesuatu yang harus kita ambil karena mungkin situasinya. Lalu ketiga, tentunya kita perlu mengumpulkan sumber daya yang kita butuhkan ya dalam mengambil keputusan-keputusan dan harus tegas. Tentunya kita harus mendukung juga ketegasan kita itu dengan bantuan dan support sumber daya yang dibutuhkan oleh teman-teman mungkin untuk mengimplementasikan mungkin keputusan kita itu. Nah, terakhir tentunya adalah soal speed-nya, kecepatan dari kita mengambil keputusan itu sendiri dan ketegasannya. Lalu yang keempat, saya mungkin share dengan teman-teman ya di dalam pengalaman, nanti saya kasih studi kasus mungkin ya setelah ini sedikit, soal pemimpin yang pada saat krisis itu harus bisa beradaptasi dalam situasi yang mungkin terus-menerus berubah. Jadi kalau kita beradaptasi, kalau pengalaman saya, tanpa data, tanpa fakta, ya maka akan sulit kita mencoba beradaptasi. Nah makanya di dalam poin 1 ini saya mengatakan proses situasi. Jadi kita harus punya proses di mana kita bisa melihat data dan fakta supaya kita bisa review dan mengambil keputusan. Nah, contohnya misalnya di perusahaan-perusahaan swasta, tempat kami pernah bekerja dulu dengan Mas Agus Samsudin juga, ada yang namanya itu Management Crisis Team, misalnya MCT gitu ya. Nah, mungkin saya tahu, mungkin Muhammadiyah juga punya, mungkin ya dan segala macam, tapi kalau kita nggak punya proses krisis itu sendiri, ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk teman-teman juga membuat itu, ya. Nah, kalau tidak ada itu, sulit nantinya kita beradaptasi. Nah, kalau kita sudah punya proses-proses itu, tentunya sebagai pemimpin kita juga harus membantu ya teman-teman itu menganalisa dan mengambil keputusan, kemudian tentunya secara cepat beradaptasi kalau dibutuhkan. Dan kalau kita sudah dengan tegas mengambil keputusan dan mereviewnya itu, maka perlu kembali ke poin nomor 2, soal bagaimana kita mengkomunikasikan ya perubahan-perubahan atau keputusan-keputusan yang kita ambil kepada pemangku kepentingan yang tentunya perlu tahu mungkin situasi organisasi kita. Nah, terakhir soal kreativitas dan inovasi ya. Nah, kenapa saya masukkan di sini? Nah, saya nggak tahu relevansinya dengan mungkin bisnis kesehatan atau organisasi kesehatan, tapi saya rasa ada ya, ada. Nah, di dalam situasi kadang-kadang kita memerlukan problem solver ya yang bisa memecahkan masalah. Nah, tidak cukup juga hanya soal menganalisa masalah, tetapi kita harus membangun tim yang bisa mengeluarkan kreativitas dan inovasinya ya. Harus bisa keluar dari kotaknya sendiri ya. Kapan perlu kita berpikir nggak ada pakai kotak sama sekali. Dan itu saya lihat ya teman-teman yang saya bina selama ini yang tidak berpikir dalam kotaknya itu biasanya cukup selamat di dalam sekarang ini. Nah, kemudian tentunya sebagai pemimpin ya kita harus juga mampu mencoba mempengaruhi semua tim kita untuk mengeluarkan ide-ide yang mungkin bisa menyelamatkan kita dalam krisis ini. Nah, case study-nya bagi saya, ya case study-nya adalah mungkin pengalaman saya baik waktu misalnya di Surabaya, saya pernah dulunya di Coca-Cola di situ, krisis tahun 98. Nah, itu kita juga anjlok di situ, sales-nya turun, penjualannya turun, dan segala macam. Nah, tentunya saya memang salah satu hobi saya itu adalah keliling, misalnya ke pabrik, ke bawah, bicara sama orang-orang di bawah. Nah, banyak pengalaman saya jumpai, gitu. Mungkin teman-teman mungkin sudah pernah juga mengalami bahwa kadang-kadang ide-ide yang simple tapi brilian dan masuk akal, kadang-kadang datangnya malah dari
orang-orang yang di bawah itu, dari operator, dari ini. Nah, saya nggak tahu di rumah sakit misalnya atau organisasi kesehatan mungkin dari perawat mungkin ya, dari misalnya administrator ya. Jadi kadang-kadang ide ini tidak saja kita butuh dari orang-orang yang di atas ya di organisasi itu, tapi kadang-kadang banyak sekali ide kalau kita tidak bisa menampungnya, malah kita kehilangan kesempatan. Nah, oleh karena itu menurut saya sebagai seorang leader, salah satu kemampuan leader ini untuk memberikan kesempatan ya mungkin kepada timnya untuk berkreasi ya, mengambil risiko itu penting. Nah, sayangnya di Indonesia mungkin nggak banyak yang seperti itu kalau saya lihat pengalaman saya selama ini gitu. Kadang-kadang kita ini sebagai pemimpin mungkin karena kita pengen cepat, jadi mungkin ada ide, tapi mungkin kita sudah punya sebetulnya keputusan yang ingin kita ambil. Sehingga kita potong saja, nggak perlu kita mendapatkan masukan dari mereka. Bisa juga mungkin selama ini leadership style kita adalah memang tidak mau mendengarkan. Wah, itu celaka lagi tuh. Itu malahan orang-orang di bawah itu sudah tahu itu ngapain saya ngomong sama bos saya atau atasan saya. Atau juga tidak akan didengar misalnya ya. Nah, situasi yang seperti ini yang harus kita create atau kita ciptakan situasi yang lebih terbuka menurut saya sih, terutama dalam situasi krisis. Nah, saya ingat juga pengalaman waktu itu di Sarusada, waktu kita kena gempa itu pabrik itu rusak gitu ya, nggak bisa jalan. 2 itu di Klaten 1, kemudian di Jogja kota 1 itu. Nah, padahal waktu itu setahu saya setelah kita review dengan teknisi-teknisi dari Eropa, dari Cina gitu ya. Seingat saya waktu itu kemungkinan besar mereka bilang itu baru bisa pabrik itu jalan kembali 6 bulan setelah kena gempa itu. Tapi berkat teman-teman yang luar biasa di Sarusada waktu itu, saya ingat sekali mungkin Mas Agus juga bisa menyaksikan waktu itu, bahwa karena keinginan teman-teman itu juga menyelamatkan perusahaan atau organisasinya, karena dia tahu juga dia hidup di situ, dan karena dia tahu juga bahwa manajemen itu juga mau terbuka dengan semua ide-idenya, maka banyak sekali ide-ide yang kadang-kadang mungkin nggak masuk akal. Tetapi poinnya adalah kalau orang bule yang ahli saja itu mengatakan 6 bulan baru bisa pabriknya, kita kalau nggak salah waktu itu 1,5 bulan atau 2 bulan sudah bisa produksi kembali gitu. Walaupun tentunya produksinya terbatas gitu ya, tidak semuanya bisa gitu. Tapi intinya kadang-kadang orang Indonesia ini sebetulnya kreativitasnya cukup tinggi sebetulnya. Cuma kalau tidak diberikan kesempatan ya, apalagi teman-teman yang di bawah itu untuk mencoba membantu organisasi kita keluar dalam krisis, nah itu menjadi persoalan tersendiri menurut saya gitu. Jadi poinnya bagi saya adalah seorang pemimpin itu banyak tentunya harus menyesuaikan dirinya dan fokus terhadap kompetensi yang mana yang paling penting pada masa krisis itu. Nah, bagi saya yang 5 itu termasuk yang paling penting untuk teman-teman bisa dipertajam mungkin bisa diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian juga tentunya mungkin harus kita tularkan ke teman-teman yang lain di situ. Nah, pengalaman krisis saya yang lain adalah tahun 98 itu waktu di Coca-Cola itu. Salah satu ide yang keluar dari teman-teman waktu itu saya ingat saya adalah karena kita memang cari uang bagaimana caranya ya. Nah, memang kebetulan waktu itu saya sempat ke Gunung Kawi di situ ya. Saya nggak pernah ke Gunung Kawi waktu itu. Nah, jadi saya ajak teman-teman para manajer yang lain. Nah, sampai orang olok-olok saya, wah ini Pak Budi kayaknya sudah desperado mencari penjualan, harus ke Gunung Kawi. Gitu. Padahal maksud saya adalah masa krisis yang sepi itu, di mana orang yang banyak ngumpul. Karena saya tahu kalau jualan minuman itu harus tempat orang yang banyak ngumpul gitu. Itu salah satunya. Sehingga waktu saya ke Malang itu dia bilang, wah Pak ada tempat yang ramai sekarang ngumpul Pak masih krisis ini. Di mana itu? Gunung Kawi gitu ya. Oh Gunung Kawi itu apaan? Itu saya bilang saya nggak ngerti gitu. Ternyata ya macam-macam lah di Gunung Kawi itu. Tapi intinya adalah ramai gitu. Nah bilang oh bisa kalau gitu kita jualan di situ. Itu satu ya. Yang kedua yang lebih bagus lagi adalah teman-teman di Coca-Cola itu dia bilang Pak selain dari orang lain boleh nggak kita jualan? Maksudnya gimana? Waktu itu kalau nggak salah saya itu
kami di Jawa Timur itu punya 18 cabang, kemudian sekitar 1.200 karyawan. Mereka bilang, kenapa nggak seluruh karyawan ini diwajibkan menjual Pak di rumah masing-masing? Ya, karena mereka tahu hidupnya dari perusahaan ini. Nah, kenapa mereka nggak ikut juga membantu perusahaan? Ya, karena kalau ada 1.200 orang yang bisa menambah penjualan, itu kan sama dengan salesman bertambah 1.200 tanpa biaya gitu. Nah, itu ide-ide kadang-kadang yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita mungkin yang di atas, tapi yang di bawah itu mereka malahan menyampaikan itu, malahan kita bisa cepat recovery pada saat itu. Nah, mungkin sharing saya lebih banyak poinnya adalah satu. Sebagai pemimpin, ya kita di dalam krisis ini memang tetap harus calm, tetap harus berpikir jernih, ya, jangan panik. Yang kedua, selalu harus mengkomunikasikan kondisinya kita. Jangan tidak transparan dengan apa yang terjadi, walaupun tidak harus hal-hal yang confidential yang kita sampaikan. Yang ketiga juga soal ketegasan. Penting sekali kita mengambil tindakan-tindakan dan keputusan yang tegas, ya, dengan kecepatan yang tinggi karena harus reaktif juga, ya, tapi tidak impulsif yang membuat kita menjadi negatif gitu ya. Kemudian tentunya tadi itu adaptasi seorang leader terhadap situasi itu dan bagaimana mereka menangkap situasi yang berubah-ubah itu harus dipertajam dengan apa? Data, dengan fakta, bukan hanya soal perasaannya. Lalu yang terakhir tadi, ajak ya semua orang-orang dalam tim itu bersama-sama bahu-membahu dengan kita karena perahu ini adalah perahu bersama. Saya rasa mungkin itu share sedikit saja dulu ya. Nanti saya lebih suka diskusi ya dan tanya jawab supaya kelihatan kasus-kasus aktual yang mungkin saya bisa share. Saya rasa itu dulu Bu Korini ya sharing saya dulu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Budi atas apa yang telah disampaikan. Mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa yang mengikuti acara kita siang hari ini tidak hanya pimpinan rumah sakit Pak Budi. Jadi saya melihat dari partisipan itu ada yang dari guru sekolah, Bu Rektor Unisa juga hadir, kemudian memang kebanyakan adalah direktur rumah sakit. Mungkin sedikit saya sampaikan, Muhammadiyah ini ada 107 rumah sakit sampai saat ini, kemudian 235 klinik Muhammadiyah, banyak juga yang sudah bergabung di sini dari klinik. Mungkin nanti pertanyaannya atau apa yang kita diskusikan juga agak bervariasi. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Muhammadiyah. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan dari Bapak Agus Samsudin. Pak Agus juga sudah kita jadikan co-host, jadi silakan unmute sendiri serta bisa menayangkan paparannya Pak Agus. Silakan Pak Agus, mungkin sekitar 15-20 menit juga. Oke. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang sudah meluangkan waktu siang hari ini. Ya. Pak Budi ini senior saya, tapi kalau dibilang guru nggak mau, jadi partner sajalah dulu ya. Kalau dibilang guru nanti nggak enak biasanya. Senior saya, partner saya, ketika kurang lebih 20 tahun yang lalu lah kita mulai berkenalan sampai sekarang, dan sudah banyak yang kita lalui bersama. Dan tadi pagi Pak Budi baru saja launching itu, kalau ada di belakangnya ada Business ID itu Bapak dan Ibu, jam 10 tadi. Business ID itu kalau buat teman-teman yang kemarin sudah ada yang ikut SBM ya. Nah ini Pak Budi ini pengarangnya SBM. Waktu itu saya minta izin kepada beliau untuk berbagi sedikit tentang SBM. Dan waktu itu Pak Yusak yang datang untuk berbagi bersama kita. Nah modulnya SBM itu sekarang sudah tersedia secara online di Business ID yang baru di launching tadi pagi. Jadi kalau teman-teman ada yang kepengen belajar SBM sekarang, bisa melalui online. Baiklah, saya agak sedikit melompat
dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi, karena saya ingin mengencourage Bapak dan Ibu semuanya untuk memahami bahwa apa namanya COVID-19 ini membawa dampak yang cukup besar. By the way, kemarin saya sudah juga sharing Pak Budi ke teman-teman yang 7 step dari Pak Budi itu. Oke. Sehingga waktu itu saya adaptasi dengan tulisan rumah sakit pun bisa sakit waktu itu. Ya. Oke, Bagus saya sekali. akan coba share screen sebentar. Judulnya agak bombastis sedikit nih supaya Bapak dan Ibu, karena siang-siang agak melek gitu. Adalah kolaborasi atau mati kalau menurut saya sih. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sejak 2 tahun terakhir saya juga sudah mengkampanyekan sinergi dari seluruh rumah sakit dan seluruh usaha-usaha, amal usaha di Muhammadiyah itu. Pentingnya sinergi di antara kita semuanya untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang kemarin pernah kita bahas di webinar sebelumnya, isu-isu dampak COVID-19 itu apa? Misalnya pendapatannya turun, biaya suplai bahan baku susah banget kemarin ya. Harga masker yang tadinya berapa? 50.000 menjadi 300.000. Cari-cari yang lain-lain susah. Produktivitas otomatis menurun. Kemudian kalau laba itu kan akibat saja ya. Kemudian ada cash-nya yang kosong karena sebagian besar saya lihat anggaran itu anggaran yang habis, tidak ada yang disimpan. Kemudian investasinya bagaimana, gedung dan alkes. Nah, saya melihat dari isu-isu kemarin itu ada kesempatan-kesempatan yang membuat kita selayaknya untuk berpikir gitu. Apa yang saya mencoba memberikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, kalau kaitannya dengan pendapatan, saya kok yakin ya kita mesti harus melakukan marketing bersama. Misalnya yang sudah kita lakukan, itu kan setiap rumah sakit kemarin berbicara soal rumah sakit aman. Nah, supaya efisien, mestinya hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak harus dilakukan sendiri-sendiri. Kalau dilakukan sendiri-sendiri, otomatis biayanya lebih besar, usahanya lebih banyak. Tetapi bisa dilakukan juga secara regional gitu. Misalnya di daerah Semarang dan sekitarnya itu saya lihat ada 10 rumah sakit. Kita lakukan kampanye bersama. Apalagi di luar itu, medical check up bersama. Kita melakukan misalnya khitanan bersama untuk bakti sosialnya dan sebagainya. Itu bisa menjadi dampak yang cukup besar dari situ. Yang kedua terkait dengan biaya atau suplai bahan baku. Suka tidak suka Bapak dan Ibu, menurut saya cara yang paling tepat sekarang ini adalah harus melalui pembelian bersama. Baik itu alat kesehatan, baik itu obat dan sebagainya. Ya. Sehingga saya sangat mengencourage kalau memang ada yang belum, segera bergabung. Misalnya DIY bisa bergabung menjadi satu, bareng-bareng belinya. Ya. Kalau Jawa Timur sudah ada koperasinya, kemudian di Jakarta ada SSM. Nah, tetapi yang belum itu menjadi nggak mau menurut saya menjadi sangat rasional kalau itu harus dilakukan. Kalau Bapak dan Ibu masih beli sendiri, itu otomatis harganya pasti akan lebih tinggi. Berikutnya terkait dengan produktivitas. Dengan adanya pandemi ini, kita kelihatan betul sebenarnya organisasi yang sesungguhnya dibutuhkan itu seperti apa. Kelihatan sekali yang tidak diperlukan sebenarnya menjadi kelihatan sekali sekarang ini. Jadi kaitannya dengan lean organizations itu perlu benchmarking dengan banyak tempat ya. Belajar dari rumah sakit lain dan kemudian kita bisa melakukan diklat bersama. Yang bawah terkait dengan saya bicara yang paling akhir saja, investasi, gedung dan alkes. Semuanya memang harus di-stopkan. Nah, tapi bagaimana kita bisa melakukan seandainya memang diperlukan? Pertama tentu saja terkait partnership sebenarnya.
Kemudian yang kedua, menurut saya ke depan kita harus berbicara soal standarisasi. Jadi sangat aneh misalnya, kemudian kalau kita beli barang gitu tidak ada standarnya. Misalnya yang paling sederhana lah, alat ronsen. Kalau kita bisa membuat standarisasi ini, maka biaya maintenance-nya otomatis akan menjadi lebih murah, satu. Kemudian yang kedua, biaya pembeliannya juga akan lebih murah. Karena apa? Karena negosiasinya adalah bersatu seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, jadi saya melihat ada kesempatan-kesempatan ini, dan ini barangkali tadi terkait dengan yang isu terakhir yang disampaikan oleh Pak Budi mengenai creativity dan innovation. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita ini punya ekosistem yang sangat besar. Kita ada rumah sakit, ada klinik, ada fakultas farmasi, ada fakultas kesehatan, ada fakultas kedokteran. Ini menurut saya itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar sekali seandainya kita bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain. Nah, salah satu yang COVID ini juga memaksa adalah terkait dengan digitalisasi. Kita kan sekarang dipaksa nih untuk digital termasuk untuk acara hari ini. Ya, ini menurut saya mengubah seluruh pola perilaku dari masyarakat terkait dengan aspek digital ini. Ini ada dua, ya. Satu aspek digital itu terkait dengan lingkungan yang berubah, secara masyarakatnya berubah. Kemudian yang kedua secara individu sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa yang saya lihatkan dari UK Hospital Study itu mengenai digital literasi ini. Jadi kalau kita lihat banyak sekali yang bisa kita lakukan dan ini menjadi sangat efisien ke depannya. Ya. Mulai dari belajarnya, mulai dari komunikasi. Ya. Kemudian kita harus nih ada yang namanya technical proficiency untuk digital literasi. Sekalipun Bapak dan Ibu barangkali belum terbiasa, jadi saya berharap ke depan masalah ini menjadi prioritas untuk melakukan pembelajaran. Omset kita secara keseluruhan di Indonesia itu rumah sakit itu sekitar 2,5 triliun. 2,5 triliun ini tentu saja adalah sebuah pasar Bapak dan Ibu. Ya, sebuah pasar yang bernilai 2,5 triliun untuk Muhammadiyah saja. Nah, seandainya kita bisa melakukan sesuatu ini bersama-sama, maka saya punya keyakinan nilai 2,5 triliun itu bisa akan berubah dengan cepat. Ke depan ada satu ide yang agak mengganjal di tempat saya, tetapi dengan adanya digital literasi ini, saya berpikir soal crowdsourcing sebenarnya. Crowdsourcing ini kan biasanya dipakai untuk pengumpulan dana sekarang, tapi sekarang nggak bisa lagi menurut saya. Sekarang ini crowdsourcing ini bisa kita lakukan bersama-sama. Saya berharap nih ke depan kita akan mengusahakan sebuah platform. Kemudian dari platform ini Bapak dan Ibu bisa menyimpan ya banyak hal, mulai dari proses, mulai dari standarisasi di dalam sini. Kemudian orang lain juga bisa ngambil setelah itu. Ya. Misalnya saya ambil contoh di bisnis support. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ada sistem insentif misalnya. Sudah ada yang bagus, kemudian kita taruh di platform ini, crowdsourcing ini, dan kemudian orang lain bisa mengambil seandainya memang membutuhkan. Nah, tetapi kembali ini memang butuh digital literasi. Saya tidak akan bercerita banyak di sini supaya nanti bisa berdiskusi dengan Pak Budi lebih banyak, tetapi ini merupakan salah satu proses yang menurut saya menjadi penting ke depan untuk kita pikirkan bersama-sama. Bahwa sinerginya barangkali sekarang tidak harus selalu tatap muka, tetapi kita harus terkoneksi melalui digital. Dan salah satu yang saya coba tampilkan di sini adalah terkait dengan crowdsourcing. Nah, yang terakhir, ini kalimat saya suka sekali dengan sebuah karikatur ini. Biasanya kalau pada saat susah itu bertanya siapa yang mau berubah, semuanya ngacung gitu. Tetapi siapa yang mau berubah, lama-lama kok jadi nggak ada. Apalagi ke pertanyaan terakhir, siapa yang mau memimpin untuk berubah? Nah, biasanya orangnya nggak ada. Saya
berharap Bapak dan Ibu ini tidak terjadi di kita. Para direktur rumah sakit adalah orang-orang yang melit untuk perubahan, yang memimpin untuk perubahan, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi di depan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hikmah buat kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rini. Nanti jam 2 kurang sedikit, saya mohon maaf akan keluar sebentar. Ada webinar satu lagi yang terkait dengan perawat. Bersyukur ada 1.000 perawat yang akan bergabung nanti untuk webinar ya. Jadi saya akan nanti jam 2 kurang sedikit saya akan keluar sebentar untuk membuka di sebelah, setelah itu nanti saya balik lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rini. Monggo. Beberapa hal yang saya catat dan selalu saya mengingat apa yang pernah disampaikan Pak Agus Samsudin terkait dengan think global, act lokal. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah masuk di dalam chat kita. Mungkin Pak Agus maupun Pak Budi bisa melihat juga. Salah satunya adalah dari Aisyah. Ini dari Bu Aisyah itu mengusulkan adanya pengadaan bersama untuk alat dan obat. Tadi Pak Agus mencontohkan Jawa Timur sudah ada. Kemudian SSM juga ada, dan tadi terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Agus tentang kolaborasi, ya, think global, act lokal. Kemudian tentang strategi di dalam BPJS, tapi Pak Dudi izin sebentar, jadi nanti mungkin yang terkait dengan strategi jitu di bidang kesehatan dalam suasana wabah, apalagi yang terkait dengan BPJS. Kemudian ada dari Pak Mundakir, ini dari MPKU Jawa Timur, empati dan kepedulian pimpinan terhadap karyawan. Kepedulian pimpinan merupakan bentuk dukungan fisik dan psikologis untuk meningkatkan trust karyawan kepada pimpinan. Kemudian penurunan BOR yang sebelum dan selama pandemik ini, rata-rata BOR menurun ini kalau di dalam pertemuan kita sebelumnya, itu ada yang menurun hanya sekitar 15%, tapi ada juga yang menurun sampai 85% dari BOR yang sebelumnya. Bagaimana inovasi untuk bangkit kembali? Monggo, mungkin Pak Budi dulu. Silakan Pak Budi. Oke, mungkin ada beberapa yang saya lihat mungkin cara saya menjawabnya mungkin lebih dikumpulkan menjadi satu kesatuan, tapi nanti bisa saya coba jelaskan. Tapi dalam mencoba menyelamatkan diri dari situasi yang seperti ini atau mempertahankan ya diri itu, ini bukan soal BPJS-nya saja. Saya yakin juga BPJS itu menjadi salah satu tentunya. Apakah itu kita namakan persoalan atau tidak gitu ya? Karena banyak sekali memang rumah sakit atau malahan tempat-tempat di mana orang memakai BPJS sebagai bagian dari servis dari kesehatannya mereka. Nah, kadang-kadang dengan pemerintah, dengan situasi sekarang ini, saya nggak tahu itu bagaimana caranya mereka dan berapa lama kira-kira mau dibayar. Itu kan masalah cash flow. Jadi kalau kita lihat dari situ, sebetulnya salah satu kuncinya sebelum kita mencoba mencari inovasi dan kreativitas menyelesaikan BPJS ini, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita perbaiki. Karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan sebagai seorang leader di dalam sebuah krisis bagi saya, kita harus tenang, calm, ya, cool istilahnya itu dalam melihat situasinya. Yang prioritas tentunya bagi saya adalah yang bisa kita pengaruhi dan bisa kita lakukan sekarang. Itu prioritas utama bagi saya. Nah, kalau kita bicara BPJS misalnya, tentunya ini adalah sesuatu yang cukup besar persoalannya dan juga mungkin cukup kompleks sehingga tidak mungkin bisa langsung ada mungkin perubahan-perubahan yang bisa kita dapatkan. Jadi mungkin itu. Tapi saya nggak tahu nih situasinya dengan teman-teman di sini. Tapi kalau saya sih misalnya, kalau ada hal yang mungkin nggak bisa kita kontrol, nah mungkin itu saya tinggalkan dulu. Maksudnya tinggalkan itu, saya cari alternatif lain. Ujung-ujungnya apa sih sebetulnya? Ujung-ujungnya organisasi itu apapun bentuknya, ya, apakah itu organisasi profit atau sosial, tetap harus kalau mau hidup dan sustainable jangka panjang, berarti harus ada pendapatannya untuk membiayai ya biaya-biaya dan investasi untuk menjalankan organisasi itu.
Apakah itu universitas, apakah itu klinik, apakah rumah sakit, sama. Kalau mau sustainable, rasanya tidak akan mungkin ya. Misalnya apa ya namanya ya, kita akan menjadi peminta-minta terus ya untuk menjalankan sebuah organisasi. Jadi oleh karena itu profit di dalam sebuah impact organization atau organisasi yang social enterprise sebetulnya lebih ditujukan untuk bagaimana organisasi itu bisa menjadi sustainable jangka panjang. Dan tentunya bisa berkembang karena dengan berkembangnya misalnya rumah sakit, klinik, universitas, maka dampaknya kepada masyarakat akan lebih besar lagi. Jadi harusnya tujuan kita sebagai leader di dalam bisnis apapun bentuknya, itu adalah memberikan dampak yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, termasuk rumah sakit, universitas, klinik, dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, kalau itu kita start dari situ, maka kita akan bicara mengenai sustainable. Sustainable artinya revenue atau income kita harus ada yang masuk, kemudian biayanya maka kita harus kita kelola dengan baik. Nah, sehingga minimum tentunya dari sisi cash flow kita tidak akan kesulitan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya menarik sekali sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu. Karena saya melihat Muhammadiyah ini punya aset yang luar biasa, masya Allah. Ya orang tua saya kebetulan almarhum itu di Bukit Tinggi dan di Padang dulunya itu orang Muhammadiyah juga. Jadi saya paham bahwa banyak sekali aset dan itu yang sampai sekarang itu banyak bisa memanfaat. Tapi saya membayangkan begini, kalau kita berpikir seperti sekarang tanpa memperkuat cara berpikir komersialnya, ya komersial itu bukan berarti kita maksud saya itu gini, takutnya banyak orang mengatakan wah ini kan saya kan sosial, ini kan saya rumah sakit, sehingga saya tidak perlu memikirkan komersialnya. Menurut saya salah gitu ya. Salahnya kenapa? Karena tanpa komersial berpikir komersial, maka akan sulit kita menjadi sustainable. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu sangat penting menurut saya. Jadi misalnya tadi itu, kalau sekian banyak rumah sakit, ya saya nggak kebayang ya berapa banyak supply bahan baku atau pendukung dan segala macam yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu. Kalau saya punya misalnya ini ya mohon maaf ya, kembali saya agak terus terang aja soalnya. Kalau saya misalnya punya rumah sakit sebanyak ini gitu, itu sudah pasti saya itu sudah pasti satu pusat untuk menggabungkan semua tadi itu ya supply itu supaya mendapatkan efisiensinya ya, mendapatkan resources yang kuat dengan kualitas sesama. Standarisasi tadi yang dikatakan Pak Agus itu penting banget. Karena kalau misalnya standarisasi, kami dulu misalnya punya di Coca-Cola itu, banyak juga mesin-mesin kami nggak sama dulunya. Habis itu lama-lama kita coba standarisasi. Kenapa? Karena pertama, lebih efisien. Jadi membelinya bisa lebih banyak, itu satu. Yang kedua, kalau rusak, bisa kanibal masing-masing misalnya. Alat pun misalnya, maintenance pun ya bisa sekaligus. Kemudian kalau misalnya kita punya alat-alat yang harus diganti, itu kita bisa bicara lebih banyak ya jumlah volumenya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi harus kalau saya sih salah satu caranya adalah tadi itu meningkatkan revenue. Itu penting banget menurut saya. Nah, meningkatkan revenue itu dikatakan Mas Agus tadi itu soal marketing bersama. Itu luar biasa kekuatan Muhammadiyah ini menurut saya. Nah, cuma bagaimana memanfaatkan tren dan relevansi yang baru ya, termasuk digital. Nah, itu teman-teman kami ya, saya kasih contoh, walaupun ini komersial ya, walaupun mungkin berbeda, tapi saya rasa sama cara berpikirnya. Siapa yang pengguna sebetulnya pengguna jasa dari organisasi Muhammadiyah ini, apakah rumah sakitnya, kliniknya atau universitasnya? Ya orang mana? Nah, ini pasti dalam zaman sekarang mungkin hampir 75% mungkin punya sosial media, mungkin dan segala macam. Sehingga banyak sekali sebetulnya yang bisa digunakan sosial media ini untuk tanpa harus biaya banyak
melakukan kampanye yang strategis bersama-sama sehingga memperkuat brandnya rumah sakit atau universitas atau kliniknya yang miliknya Muhammadiyah itu bersama. Ada salah satu kekuatannya, apalagi misi sosialnya cukup tinggi ya dari sisi revenue-nya itu. Kemudian ada juga teman-teman di rumah sakit yang swasta yang saya coba bantu. Kadang-kadang misalnya kita juga bisa membuat istilahnya saya itu jasa-jasa baru ya. Saya kebetulan di depan rumah saya ini sekarang baru 2 tahun yang lalu dibangun rumah sakit Pondok Indah 2 ya di Bintaro. Dan hampir semua rumah sakit yang ada di Bintaro itu salah satu masukan yang paling banyak bagi dia itu adalah food and beverage ya, makanan minumannya. Itu ternyata jadi mereka itu menyediakan sesuatu yang mungkin akses untuk orang-orang datang ke sana itu membutuhkan pelayanan-pelayanan yang lain sebetulnya. Nah, orang menunggu mungkin butuh ini. Jadi itu revenue-nya tadi itu. Kemudian biaya. Nah, dalam situasi sekarang ini, biasanya revenue itu akan lebih sulit untuk dinaikkan atau mungkin mempertahankan untuk tidak turun terlalu banyak. Sehingga kalau fokusnya saya mungkinlah di sisi biayanya. Fokusnya bagaimana kita mencoba mencari efisiensinya. Jadi apa yang dikatakan Pak Agus tadi itu, bagi saya salah satu yang pertama adalah fixed cost, variable cost. Yang fixed cost itu betul-betul kita harus pretelin satu-satu menurut saya. Ya. Kalau memang kita tidak butuhkan, ya mungkin sekaranglah waktunya kita betul-betul mencoba bertahan dan melihat yang nice to have dan must have mungkin ya. Nah tentunya bagi saya ya tadi itu apa ya kalau kita misalnya bisa saja revenue kita itu penurunannya itu tidak sebanyak yang biasa, kemudian bisa kita kurangi dari sisi cost dan cash flow-nya untuk yang keluar itu, maka keselamatannya bisnis atau organisasi kita masing-masing saya rasa masih bisa. Mungkin secara umum itu dulu saya coba cover, nanti mungkin secara khusus saya akan coba jawab lagi kembali. Mungkin Pak Agus mungkin bisa pandangan yang lain gitu. Ya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Pak Agus, mungkin banyak yang ya, menanyakan ada banyak tentang pertanyaan yang di banyak. kolaborasi tadi ya. Silakan Pak Agus. Ya, yang pertama dulu saya jawab. Untuk pasien-pasien yang tidak mampu, kita bisa menggunakan lazismu kita. Nah, masalahnya kalau belum ada lazismu, ya harus dibentuk segera. Kalau lazismu belum ada, bisa minta lazismu ke rumah sakit sebelah, ya, yang besar. Insya Allah dapat. Nah, karena kita memang ada misi untuk menolong, maka untuk pasien-pasien yang tidak mampu, tentu saja harus tetap kita bantu semampu kita. Sehingga saya ingin ambil contoh misalnya di Bantul itu kemarin ketika COVID itu sampai 500 juta lazisme rumah sakit itu berkontribusi terhadap COVID ini. Jadi yang pertama jangan ragu untuk mengekspos ini juga karena kita punya lazisme nasional juga ya. Kalau memang memerlukan tambahan biaya khususnya kepada mereka yang kurang beruntung. Jadi silahkan menggunakan instrumen lazisme itu menjadi salah satu bagian penting di dalam kita melakukan aspek sosial ya. Dan ini tidak hanya terbatas untuk yang tidak mampu, tetapi bisa untuk pengabdian sosial dan lain-lain. Yang kedua, rumah sakit itu kan kalau saya lihat marginnya itu rata-rata di PKU ini ada berkisar dari 2% sampai ke 15%. Nah, dari margin seperti itu, saya melihat kalau jumlah pasien non BPJS dan BPJS itu non BPJS-nya itu 30% saja, hampir pasti rumah sakit itu sudah dapat untung. Apalagi kalau di luar Jakarta, ya, itu karena kosnya lebih murah. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya salah satu strategi utamanya adalah bagaimana
Satu adalah menambah pasien umum yang bukan BPJS. Karena kalau BPJS kan semuanya sudah distandarisasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda ada di BPJS, otomatis bagaimana cost production Anda di bawah BPJS. Kalau cost production Anda itu di atas BPJS, berarti masih ada yang tidak efisien. Atau setidaknya kalau Anda tidak lebih tinggi dari BPJS, maka otomatis Anda akan rugi. Gitu. Nah, jadi memang harus dipelajari treatment mana, ya prosesnya seperti apa dan sebagainya. Saya ingin ambil contoh gini deh. Pada saat operasi katarak misalnya, yang saya tahu beli obatnya itu satu paket itu untuk 6 orang. Jadi kalau begitu, kalau hanya mengoperasi satu orang, ya rugilah. Ya. Oleh karena itu harus dikumpulin 6 orang ini. Kan kalau katarak masih bisa nunggu lah ibaratnya ya, tidak emergensi. Dikumpulin 6 orang, begitu 6 orang dapat dijadwalkan, baru kemudian dilakukan operasi katarak. Nah, dampaknya apa? Cost per treatmentnya menjadi lebih rendah. Dan ini akan sangat membantu pada saat nanti kita klaim ke BPJS. Nah, jadi memang harus agak detail. Kalau Pak Budi tadi mengatakan fix sama variable cost, memang ya harus dipetani dari setiap treatment. Nah, yang tidak kalah penting nanti adalah komponen paling besar di dalam rumah sakit itu dari sisi biaya. Yang pertama adalah obat, kemudian yang kedua adalah dari sisi tenaga kerja sebenarnya. Nah, pertanyaannya seberapa besar kontribusi cost tenaga kerja ini di tempat Bapak dan Ibu. Kalau misalnya masuk ke 40% ya berarti memang harus ada line streaming lah dari sisi organisasinya untuk bisa main di bawah atau berkisar di angka 30. Kalau angka 30% masih reasonable, kemudian cost obat itu saya lihat sekitar 50%. Jadi masih ada spare 20% di situ yang kemudian kita lakukan efisiensi di mana-mana. Nah, saya ingin menggarisbawahi ketika masa seperti sekarang ini, itu ada customer setia rumah sakit. Yaitu orang-orang yang memang karena sakitnya mengharuskan yang bersangkutan kontrol apakah itu 2 minggu sekali, apakah 1 bulan sekali. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang setia untuk mengunjungi rumah sakit kita. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat dari database pasien sebenarnya, seberapa banyak orang yang di pasien penyakit dalam misalnya, atau di klinik saraf misalnya, yang itu betul-betul pasien setia yang secara data itu bisa ketahuan bahwa dia memang setiap 3 minggu atau setiap 1 bulan sekali akan datang ke rumah sakit kita. Nah, oleh karena itu untuk orang-orang yang seperti ini tentu karena di masa krisis ini membutuhkan pengobatan, ya harus kita carikan cara atau akhirnya supaya yang bersangkutan bisa mendapatkan pengobatan dengan baik. Dan itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan pasien tersebut dan kita peduli terhadap pasien tersebut. Nah, ini menurut saya ide-ide yang kreatif ini bisa dilakukan. Beberapa rumah sakit sudah melakukan telemedicine kan. Kemudian yang karena kaitannya sama COVID dengan cepat mengusahakan layanan terkait dengan COVID dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan memang butuh eksekusi yang cepat kalau menurut saya sih. Begitu ada ide ya dilakukan. Lebih baik gagal daripada kemudian tidak melakukan apa-apa dan kemudian juga tidak akan perubahan. Tapi ada satu hal yang terakhir yang saya sampaikan bahwa mulai bulan Mei ini saya melihat tren pasien itu sudah mulai naik kembali. Ya, karena pemerintah sudah sedikit melonggarkan walaupun harus tetap waspada. Nah, trennya ini sudah mulai naik kembali. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu bisa melayani dengan lebih baik lagi, terus kemudian kampanye rumah sakit aman ini bisa dilakukan, baik melakukan WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya, yang itu kemudian bisa membantu aspek ini. Kalau tadi di Coca-Cola kan yang jualan, nah ini barangkali
karyawan itu bisa menjadi agen untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa rumah sakit Bapak dan Ibu ini aman. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Nah, kita juga ada ketua MPKU wilayah, atau pengurus MPKU wilayah. Saya melihat Dr. Faisal. Dr. Faisal ini di chat juga menuliskan beberapa hal yang mungkin menjadi fenomena saat ini. Mungkin bisa langsung bicara, Dok. Dr. Faisal mungkin di-unmute. Di-unmute, silahkan, Dok. Ketua MPKU DIY, silahkan Dr. Faisal. Cukup menarik apa yang disampaikan Pak Budisman dan Pak Agus Samsudin, guru besar saya. Agus Samsudin, tadi yang disampaikan dengan marketing bersama memang ideal sebenarnya. Cuma dalam realita di lapangan ini, rumah sakit pada berlomba-lomba untuk mempertahankan dirinya dengan berbagai cara, begitu ya. Kita mengadakan program-program yang mungkin programnya bersamaan. Tetapi akhirnya terjadi mungkin persaingan yang tidak sehat. Nah, kira-kira bagaimana strateginya Pak Agus Samsudin untuk menjalankan marketing bersama ini, mengkolaborasikan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Saya kira itu Pak Agus Samsudin. Ya. Saya boleh minta tolong Pak Budi nggak untuk menjawab ini? Karena saya sudah 2 tahun ini kampanye ini Pak untuk sinergi ini. Nanti saya baru nambah di belakang. Mau nggak Pak Budi? Gimana nih? Mungkin ya kembali saya pernah ngobrol juga sama Pak Agus Samsudin juga soal ini. Memang organisasi seperti ini tidak persis sama seperti organisasi swasta. Tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang menurut saya yang masih bisa kita pakai. Jadi sebagai contoh tadi itu. Kita paham bahwa sekian banyak rumah sakit mungkin ada program-program yang harus dilokalisasi untuk daerah di situ programnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah ada 2 macam marketing yang saya lihat ya. Satu adalah dari sisi brandingnya ya, brandingnya rumah sakit Muhammadiyah itu. Nah, saya nggak tahu ya, tergantung strategi dan juga tentunya keinginan para pemimpin di sana nantinya. Kalau kita bisa mempunyai satu branding tersendiri, misalnya rumah sakit Muhammadiyah, kita ambil sampel rumah sakit dulu ya, belum cerita universitas atau kliniknya. Katakanlah rumah sakit, sehingga rumah sakit Muhammadiyah itu identik dengan apa sih kan gitu ya. Nah, jadi kemudian kita bangun DNA-nya misalnya rumah sakit Muhammadiyah itu secara nasional dan secara keseluruhan. Jadi itu bisa secara bersama-sama. Kemudian marketing yang di bawah itu lagi levelnya, itu ada mungkin yang bisa program-program yang dilakukan bersama. Ya, jadi tidak harus lokal terhadap program yang lokal. Saya nggak tahu misalnya, kalau kita mau ada kitanan massal supaya lebih viral dia, kan zaman sekarang ini kadang-kadang membuat orang aware dengan kita atau punya awareness ya terhadap rumah sakit ini. Kadang-kadang kita harus bermain dari sisi mikro rekomendasi. Nah, rekomendasi kalau orang paham dengan kita. Nah, biasanya paling cepat itu adalah dengan viralnya di sosial media. Jadi misalnya, kalau ada rumah sakit 200 Muhammadiyah, lakukan serentak. Ini contohnya aja saya bilang. Lakukan serentak kitanan nasional. Ya. Jam yang sama, hari yang sama, semuanya kemudian diliput di Facebook, di Instagram, di sosial media, di koran, dan segala macamnya. Itu aja sudah mulai membangun awareness-nya. Itu yang secara nasional tadi yang saya katakan tadi itu. Nah, kalau selokal tentunya harus kita sesuaikan dengan lokal. Jadi ada yang bersifat lebih ke brandingnya sebagai siapa saya sebagai rumah sakit Muhammadiyah, supaya kita punya identitas yang lebih clear dan semuanya sama seperti itu. Yang kedua adalah di level yang kedua tadi itu adalah marketing yang secara nasional yang bisa membangun awareness kembali terhadap Muhammadiyah supaya nanti kalau saya sakit nantinya saya harusnya ke rumah sakit Muhammadiyah aja karena rumah sakit Muhammadiyah ini yang cocok dengan saya, punya nilai dan value yang sama dengan saya. Dan saya sudah paham ternyata ada. Nah, baru level ketiga menurut saya itu baru kita buatkan semacam program-program yang lokal ya, yang khusus identik dengan program. Saya kasih contoh dengan Pak Agus tadi siang aja. Saya seminggu ini memviralkan saja launchingnya saya, bisnis ID ya. Hanya memakai Instagram aja, nggak ada yang lain gitu ya.
itu berebut orang mau masuk ke situ dan tumpah-tumpah nggak muat itu Zoom-nya kami. Kita live pun di YouTube pun juga penuh ya sama teman-teman yang bisa. Itu cepat sekali membangun awareness. Padahal biayanya nggak ada sama sekali gitu. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan. Jadi 3 itu sih kalau menurut saya sih 3 level itu yang bisa bersama itu menurut saya dari sisi brandingnya organisasi ini. Level kedua adalah lebih ke marketing dan lebih taktikalnya, misalnya tadi itu, kemudian baru lokalnya. Gitu Pak Agus. Dr. Faisal masih ada yang mau disampaikan? Iya, matur nuwun. Terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi saja mungkin Dr. Faisal. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu deh gitu. Kalau tadi hitanan massal itu kan sederhana juga. Atau kita melakukan bakti sosial bersama misalnya. Walaupun lokasinya berbeda-beda, tetapi kampanyenya pada saat yang bersamaan. Jadi kalau di DIY itu ada 8 rumah sakit, kemudian bersama-sama melakukan bakti sosial rumah sakit PKU DIY. Ya. Itu sudah sudah menjadi sebuah berita menurut saya. Tapi kalau sendiri tidak jadi berita gitu loh. Tapi karena banyak kan otomatis jumlahnya jadi banyak, kemudian impact-nya jadi besar, dan kemudian PKU-nya juga bisa muncul gitu loh. Tinggal ditulis di bawah, disponsori oleh MPKU DIY. Itu sebuah cara yang sebenarnya murah, sederhana, tetapi insya Allah akan dengan cepat. Nah, memang ini membutuhkan kesadaran lah ya. Saya ingin kasih contoh yang berbeda lah. Sekarang Bapak dan Ibu Gojek sama rumah makan aja bekerja sama gitu. Karena saling punya kepentingan yang sama. Karena ingin supaya ada penjualan. Lah, mosok sih gitu kan. Rasa-rasanya kan jadi tidak masuk nih di kepala, di nalar gitu. Sesama Muhammadiyah yang sama punya industri yang sama, yang punya banyak kesamaan, tidak bisa bekerja sama, itu kan menjadi sebuah pertanyaan gitu loh. Jadi kalau ini jadi Muhammadiyah berkemajuan yang mana, kalau kemudian tidak ada namanya kolaborasi gitu loh. Itu sih ya. Oke. Ya, realita di lapangan Pak Agus Samsudin ya. Agus Samsudin saya kira sudah banyak. Ya. Tapi makanya kita mulai dari yang simpel tadi ya. Stakeholder masing-masing AUM ini egosentrisnya cukup besar gitu ya. Ya. Mungkin Pak Budi bisa nambahin tadi supaya egonya berkurang tadi Pak Budi. Iya. Saya off sebentar untuk buka seminar yang perawat sebentar. Jadi, saya off dulu sebentar. Ya. Pak Budi, Pak Budi sama silakan juga lanjutkan. dengan pertanyaan dari Bu Dr. Irni terkait dengan yang Dr. Irni itu ternyata tidak mudah, tergantung penyelenggara, dewan pengawas untuk kolaborasi. Ini Dr. Irni ini dari Rumah Sakit Kota Gede, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Gede di Jogja juga. Jadi Jogja yang 8 rumah sakit juga masih sulit juga kolaborasi ternyata. Silakan Pak Budi. Oke. Ya, saya juga sering beberapa kali ngobrol sama Pak Agus Samsudin juga, dan saya juga mencoba memahami organisasi Muhammadiyah yang juga cukup kompleks ya. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa gitu. Harusnya bisa. Nah, caranya bagaimana? Saya yakin ya Muhammadiyah sudah punya visinya mau kemana dibawa organisasi ini. Juga sudah tahu misalnya sebetulnya value atau nilai-nilai yang akan dibawa oleh Muhammadiyah dan manfaat yang akan diberikan kepada umat. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah modal dasar yang cukup kuat untuk teman-teman yang ada di daerah, yang semua jenis rumah sakit atau klinik dan segala macam itu. Kalau saja kita punya satu itu sebagai tujuannya, dan bersama-sama kita membangun namanya itu piramida dari sebuah strategi untuk mencapai itu. Saya rasa itu satu hal yang paling penting menurut saya di dalam sebuah organisasi.
saya memang mungkin tidak sebesar Muhammadiyah ya. Kalau dari sisi jumlah orangnya ya saya pimpin ya. Paling banyak yang saya pimpin itu cuma 20.000 orang gitu ya. Dengan sekitar 10 perusahaan yang berbeda-beda gitu. Tapi kami bisa menyatukan. Jadi ini semacam analogi lah. Saya nggak tahu, mungkin nggak gampang, tetapi analoginya. Kalau dulu ada 10 perusahaan yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda, yang punya juga beda-beda, pemegang sahamnya, atau tadi itu mungkin pengurusnya, dan segala macam. Pada saat kami mencoba menyatukan mereka itu, pertama sekali adalah menyatukan kemana kita mau pergi. Ya. Kita sama-sama nggak mau. Nah, kalau itu sudah, kemudian tentunya bagaimana caranya kita mau pergi itu. Itu juga harus ada persamaannya. Nah, kalau itu sudah, menurut saya sih baru kita turunkan ke teman-teman yang di bawah itu, ini loh guidelines-nya, ini loh jalannya ya, yang bisa kita jalankan. Bukan berarti kita nggak boleh belok-belok, asal masih dalam koridor yang sama ya. Bersama-sama kita mencapai satu tujuan itu. Nah, tentunya ujung-ujungnya pengalaman saya selama ini, kalaupun itu sudah, maka di level eksekusi nantinya berarti orang-orang yang akan menjalankan dan mengeksekusi itulah yang paling penting. Pemahaman mereka soal ini ada jalan yang sudah ditunjuk, yang diberikan bersama-sama. Ini adalah memang kita bersama, bukan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana istilahnya saya itu menerjemahkan yang tadi itu strategi yang ada itu ke dalam seharian action atau kerjaan yang harus dijalankan gitu, sehingga tidak keluar dari jalur tersebut. Jadi contohnya misalnya, kalau misalnya kita ingin Muhammadiyah ini besar ya, menjadi baru ya, supaya relevan. Besar itu berarti membutuhkan tentunya tenaga. Tenaga itu sumber daya. Sumber daya itu mungkin ada uang, mungkin orang dan segala macam. Nah, bagaimana caranya misalnya saya ambil contoh aja dana misalnya. Kalau kita mau membesarkan Muhammadiyah, kita butuh dana. Dari mana datangnya dana? Berarti ada pendapatan. Nah, kalau kita misalnya sendiri-sendiri, yang satu nggak peduli dengan pendapatan, yang satu peduli dengan pendapatan, berarti sudah tidak sama visinya menurut saya kan itu. Jadi itu contoh satu saja yang kita cerita. Nah, kalau kita mengatakan bahwa untuk mendapatkan dana dan supaya jalan kita lancar dan segala macam, kita butuh efisiensi, konsekuensi dari persetujuan kita terhadap itu, misalnya salah satu actionnya adalah kolaborasi. Salah satu actionnya misalnya adalah membeli bersama-sama bahan baku kita. Jadi nggak bisa kita mengatakan kita menyetujui visinya, kita menyetujui jalannya kita, tapi setelah itu kita bawa mobil kita jalan sendiri-sendiri. Itu baik menurut saya sih nggak setuju. Ya mohon maaf ya, saya langsung gitu ya. Karena ini yang paling sering saya temui di organisasi yang dimanapun, ya termasuk juga yang di swasta gitu. Nah teman, bedanya adalah kalau swasta itu kan mereka lebih direct ya. Artinya mereka bisa lebih reward and punishment itu jelas gitu. Kalau shareholder-nya nggak happy, dia diganti. Gitu. Ya mohon maaf ya, ini kita bercerita. Tapi kalau memang misalnya kalau kita di organisasi yang sosial, mungkin itu tidak seperti itu. Cuma prinsip dasarnya menurut saya harusnya sama gitu. Harusnya sama. Jadi misalnya kita memilih orang yang memang betul-betul satu visi nggak dengan kita. Kenapa misalnya kalau kita mencari pemimpin, begitu pemimpinnya diganti, maka di bawah itu kemungkinan besar diganti. Karena mungkin di bawahnya tidak sama visinya dengan dia misalnya. Saya ingat waktu masuk Sariusada dulunya, ya dimanapun saya, ya waktu tahun 2005 saya jadi presidir di situ. Yang pertama sekali saya ganti itu adalah HR-nya. Pak Agus saya tarik di situ gitu, Pak Agus Samsudin gitu dari Coca-Cola, karena saya tahu Pak Agus dari Coca-Cola, saya paham dia, saya bisa percaya sama dia, dan dia satu visi dengan saya gitu. Makanya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham, saya harus mencari timnya saya. Yang pertama kompeten, yang kedua sama visi yang dengan saya, yang ketiga mungkin punya passion juga dengan saya gitu. Jadi memang tahapan implementasi ujung-ujungnya adalah SDM-nya. Nah, bagaimana SDM ini akan bisa menjalankan
roda organisasi itu sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan oleh misalnya induknya atau pusatnya dan segala macam ya. Nah, saya orangnya agak straightforward ya, jadi mohon maaf aja. Tapi ini untuk kepentingan bersama sih, karena sayang banget ya saya melihat Muhammadiyah, kalau saya sih dari sisi kalau Muhammadiyah ini swasta bagi saya, wah itu bagus banget itu, bisa artinya ini aja udah bagus ya, bisa jauh lebih bagus lagi. Saya yakin teman-teman dengan adanya Pak Agus di sini banyak perubahan yang bisa dilakukan menurut saya sih. Itu mungkin masukan saya dulu, Bu Ekor ini. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Jawa Tengah, ini saya melihat ketua MPKU-nya tidak ada, tapi ada Dr. Hasan Bayuni. Ini yang kemarin benar-benar ngotot ke saya, kita perlu ini ada yang tentang leadership ini. Mungkin silahkan Dr. Hasan Bayuni, bagaimana di Jawa Tengah? Jawa Tengah ini rumah sakitnya ada sekitar 34 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, yang terbanyak ini Pak Budi. Dr. Hasan bisa unmute, silakan Dr. Hasan. Bisa, ya silakan Dr. Hasan, sudah bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendapatkan kesempatan untuk berbicara di tengah para senior dan para guru-guru saya. Menarik tadi yang disampaikan Pak Budi Isman dan Pak Agus Samsudin. Dan ini sesuatu yang sebetulnya kita sudah sama-sama berkali-kali mendengar pentingnya untuk menyatu. Tapi ternyata di Muhammadiyah ada satu karakteristik yang berbeda di Muhammadiyah dengan di rumah sakit swasta yang lain mungkin Pak Budi Isman. Di mana ada di rumah sakit yang lain mungkin dia holding company yang kemudian membuka 1, 2, 3 dengan sistem yang diduplikasi atau dikloning. Sementara Muhammadiyah tumbuh dari bawah dengan gaya yang berbeda, tidak hanya direkturnya, tapi pengurus Muhammadiyah yang juga dengan gaya yang berbeda-beda. Ini membutuhkan effort yang lebih besar memang untuk kemudian menyatukan. Dan sebetulnya kita sudah punya forum seperti Rakernas, Rakerwil, Rakerda, artinya rapat kerja di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Nah ini yang mungkin ke depan bisa lebih fokus. Tadi saya sedikit menulis berkaitan dengan memang betul yang disampaikan Dr. Faisal, susah membuat marketing bersama kalau ini mungkin tidak menggunakan leadership yang tersentral di pimpinan pusat Muhammadiyah mungkin. Tapi untuk mencapai ke sana memang dibutuhkan layanan tertentu yang mungkin bisa diseragamkan di seluruh Indonesia. Karena setiap rumah sakit Muhammadiyah punya keunggulan tersendiri, tapi mungkin adalah dicari yang mungkin sama, apakah bagaimana nanti seluruh masyarakat Indonesia dimanapun datang ke rumah sakit Muhammadiyah merasa akan memasuki satu tempat yang sama. Apakah nuansa bin rohnya yang sama, apakah bina rohaninya, ataukah ada 1 atau 2 layanan yang diupayakan, dipilihlah yang kemudian ini betul-betul bisa dijual bersama. Nah ini mungkin menjadi sesuatu yang penting untuk disatukan, karena kalau melihat bangunan, brandnya jelas berbeda. Ada yang warna hijau, ada yang coklat, ada yang biru, kemudian bagaimana bentuk resepsionisnya juga berbeda semua. Sehingga tidak bisa mendapati memasuki rumah sakit Muhammadiyah itu seperti memasuki Alfamart atau BCA. Itu sudah sangat berbeda. Dari nuansanya sangat berbeda. Ada yang klasik, ada yang modern, ada yang galau. Ini mau model Arab atau model Indonesia atau apapun. Artinya dari infrastruktur itu sudah mungkin jauh ke depan perlu dibicarakan ini, apakah tersentral ada satu arsitektur sehingga kita tidak bisa melihat 1-2 tahun, tapi mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang diupayakan ya mungkin samalah dari arsitekturnya di beberapa titik sehingga ada keseragaman. Karena di Jawa Tengah memang rumah sakitnya paling banyak, tapi paling variatif juga akhirnya. Semakin banyak, semakin variatif. Sama dengan di Kebumen itu ada 4, PKU Gombong, Sruweng,
Kutawinangun dan Petanahan. Ini punya model yang sendiri-sendiri. Dan bahkan tadi saya menulis rapid karena apa? Begitu kemudian rapid ini begitu laris diminati, harganya beda-beda di tiap rumah sakit Muhammadiyah. Dan ini terlihat kalau mungkin masyarakat membaca, oh ini nggak kompak sekali rumah sakit Muhammadiyah. Nah, karena ternyata orang melihat ini ada sesuatu yang menyenangkan kompetitor. Bahwa mereka mendapati kenyataan bahwa rumah sakit Muhammadiyah itu tidak kompak. Jualan sendiri-sendiri, dengan model yang sendiri-sendiri, dan bahkan terkesan berkompetisi sendiri. Dan ini mungkin sudah mulai terbaca oleh kompetitor, tidak oleh masyarakat. Mungkin itu Bu Ekor ini kalau saran dari saya. Terima kasih. Bagus sekali masukannya. Ya, kalau kita melihat ya Pak Budi dan Pak Agus, kita mempunyai norma yang sama, value yang sama, mestinya bukan menjadi hal yang sulit untuk kolaborasi, tapi kenyataannya di lapangan masih sulit. Ya, tadi Dr. Hasan menyampaikan di Kebumen itu ada 4 rumah sakit Muhammadiyah, itu saja berbeda. Sebelum ke Pak Agus, mungkin kita ke Jawa Timur dulu. Jawa Timur kita melihat sebenarnya ada Pak Mudakir sebagai pengurus MPKU wilayah Jawa Timur, atau kalau silakan Pak Mudakir. Terima kasih Bu Rini. Selamat siang Pak Budi. Jadi saya kira isu penting dan sudah sering lama disampaikan oleh Ketua MPKU PP adalah sinergi. Dan saya kira memang apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal, Dr. Bayuni tadi benar, memang tidak mudah. Ya, sebagai informasi saja, kami di Jawa Timur ada 30 rumah sakit. Ini kita mencoba untuk mensinergikan tadi. Kita sedang merintis semacam sistem integrasi informasi terutama terkait dengan mungkin kebutuhan logistik, kemudian informasi-informasi lain yang nanti akan kita satukan. Saat ini memang karena kita menyadari tidak mudah tadi, maka kita tidak melibatkan semua dulu. Jadi kita baru ada kurang lebih 15-17 rumah sakit. Itu yang saat ini sedang kita intens, nanti akan kita integrasikan dalam sistem informasi ya. Jadi sistem berbagai catatan, kebutuhan, logistik dan segala macam itu yang nanti akan kita integrasikan, dan itu menjadi pilot project kami untuk semacam holding kecil-kecilan lah, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan nanti Juli atau maksimal Agustus itu bisa kita launching. Kita sedang dalam arahan profesional untuk integrasi sistem itu, dan mudah-mudahan nanti kabar baik 15-17 rumah sakit itu nanti kalau sudah running well, ya mudah-mudahan nanti rumah sakit Muhammadiyah yang lain bisa kita satukan sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi tantangannya memang tadi betul Dr. Faisal, ego sektor, saya nggak menyatakan ego sektoral lah, mungkin sudah mempunyai template atau sudah mempunyai pola yang sudah established, kira-kira begitulah. Sehingga kita tidak memaksakan, tapi mudah-mudahan nanti kalau sistem yang kita bangun ini dari 15-17 dari 30 itu sudah bagus, saya kira nanti teman-teman yang lain dari rumah sakit yang lain akan bergabung sehingga di Jawa Timur dari 30 itu akan menjadi kekuatan semacam holding yang kita inginkan bersama. Saya kira itu Bu Ekor ini yang bisa kita sampaikan. Jadi tentu forum-forum seperti ini akan sangat penting untuk terus memperkuat kami, memperkuat kita yang ada di jaringan rumah sakit supaya menyadari betul pentingnya sinergisitas antar amal usaha sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu Bu Ekor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mudakir. Mungkin Pak Agus dulu atau Pak Budi Isman? Saya Pak Agus, monggo silahkan Pak Agus. Pak Mudakir agak gondrong efek COVID ini ya.
Jadi sekarang rambutnya lebih panjang sama jenggotnya lebih panjang sekarang. Pesanan anak yang mau pulang ini Pak Agus, enggak boleh Oh gitu ya. Ah, syukurlah istrinya udah mau balik ya, syukur. Sepertinya yang mau pulang bukan anaknya tapi istrinya, Pak. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk, tadinya saya juga berpikir untuk nasional, tetapi kemudian saya berpikir lebih realistis setelah setahun lebih, adalah dengan model regional. Jadi yang paling penting sekarang gini, kalau satu rumah sakit itu sudah mau kerjasama dengan rumah sakit sebelahnya, buat saya itu sudah proses yang baik gitu ya. Jadi kalau ada dokter Biri di situ di Tegal, terus kemudian sudah bekerja sama dengan 2 rumah sakit di Pemalang misalnya, ya apapun itu kerjasamanya, buat saya itu sudah sebuah progres yang sangat baik. Ya. Dan menurut saya memang ini bukan pekerjaan setahun ya, tetapi memang pekerjaan akan bertahun-tahun yang kemudian pada satu titik tertentu akan mendapatkan hasil. Yang kedua, saya juga menyarankan mulai dari yang paling gampang dan paling ringan tadi. Ya, kalau belum ada yang terkait dengan sistem, ya enggak apa-apa. Tapi tadi misalnya, Hitanan Bersama itu menjadi satu brand besar, gitu kan. Ya. Kalau misalnya di Solo, itu sebuah rumah sakit yang kemarin dapat brand awareness rumah sakit paling bagus di Solo, rumah sakit PKU itu, karena kebetulan cucunya presiden juga lahir di situ, ya. Nah, itu kan bisa menjadi pusat pembelajaran juga. Nggak usah kemana-mana, kalau mau ini ya tinggal berkolaborasi gitu. Jadi konsep yang kemudian saya tawarkan sekarang ini adalah silahkan berkolaborasi di dalam lingkup yang dekat gitu. Karena saya tidak akan mungkin kemudian antara Jakarta dengan Surabaya itu agak kejauhan. Tapi Surabaya dan sekitarnya misalnya ya, kan ada Rumah Sakit Surabaya, ada Sepanjang, ada Gresik, ada Lamongan. Kalau 4 ini saja sudah bekerja sama, buat saya ini penting. Nah, kenapa saya mengatakan lokal itu sekarang menjadi penting? Karena rumah sakit ini customer base-nya adalah masyarakat di sekitarnya. Saya tidak yakin rumah sakitnya Dr. Biri di Tegal itu, pasiennya yang dari luar Tegal itu 20% mungkin nggak ada. Tapi mungkin 90% atau 95%-nya itu adalah orang lokal yang ada di sekitar itu. Kecuali kita punya spesialisasi yang khusus, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya memang di tingkat pusat harus mengusahakan sebuah platform sederhana. Misalnya begini, ketika saya berkunjung ke Lamongan, kemudian saya tahu ternyata Lamongan itu punya special treatment yang bagus. Treatment untuk operasi otak misalnya, ya, yang hanya kemudian saya tulis kan, kemudian saya viralkan. Nah ini kan kemudian spesialis-spesialis yang seperti ini itu bisa kita marketingkan bersama untuk di tingkat nasional. Karena unggul. Nah, karena unggul ini misalnya di UM Malang sudah ada Cat Lab. Di Jogja juga sudah ada misalnya. Nah, saya kemudian kan beberapa ide saya yang sederhana. Kalau di Jakarta mau pasang ring itu harganya 80 juta, bisa nggak sih pasang ring di Jogja atau di Malang, dijemput di airport, diinapkan di hotel bintang 5, ada paket khusus dengan harga 70 juta. Itu insya Allah masih dapat untung. Ya, jadi ketika ada spesialisasi-spesialis semacam ini, kemudian marketingnya itu tidak hanya terbatas di Jogja, tetapi harus dipilarkan untuk seluruh Indonesia. Nah, sehingga Surabaya itu marketnya bisa ngambil dari Kalimantan, dari Sulawesi, kan banyak orang kaya tuh di sana. Nah, jadi mungkin saya tidak akan memulai dengan sesuatu yang very big, besar, dan kemudian fantastik, tidak. Tetapi hal-hal yang sederhana dulu yang kemudian memang harus kita lakukan bersama-sama, yang tidak menyinggung ego dulu tadi loh. Karena kalau udah nyinggung ego kan jadi repot.
Itu aja sih tambahannya dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Mungkin Pak Budi, mungkin kita sudah sampai ke menit-menit terakhir ini, jadi mungkin sekaligus nanti Pak Budi saya minta untuk closing statement-nya, tapi nanti setelah ini saya kembali ke Pak Agus Samsudin, mungkin kira-kira apa sih nanti jangka pendeknya dulu, karena ini kesempatan sebenarnya untuk kalau saya melihat rumah sakit pada masa saat ini sedang decline, itu mungkin bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit bersama, dan caranya salah satunya adalah kolaborasi. Tapi sebelum ke Pak Agus, saya ke Pak Budi dulu. Silakan Pak Budi. Oke, makasih. Makasih Bu Rini. Jadi mungkin sesuai dengan temanya tadi, soal leadership in crisis. Tadi kita sudah belajar, sebetulnya saya sharing ya, 5 hal yang mungkin yang bisa difokuskan oleh para pemimpin yang ada di organisasi masing-masing. Tetapi melihat dari perkembangan tadi pembicaraan ini, salah satu lagi yang harusnya ya di dalam, sebetulnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, leadership skills dan kompetensi itu lebih banyak daripada 5 tadi itu. Tapi fokus kita di dalam krisis itu 5 itu mungkin menurut saya yang termasuk yang paling penting harus kita coba perkuat. Namun dalam situasinya Muhammadiyah yang seperti yang sekarang, misalnya saya lihat dari perkembangan diskusi, salah satu mungkin yang prioritas juga adalah leading change-nya. Melakukan istilah itu memimpin perubahan. Itu adalah salah satu kunci seorang leader yang menurut saya yang bisa sukses. Nah, untuk itu pengalaman kami mungkin Pak Agus paham betul ya bagaimana kita dulunya menyatukan Coca-Cola dulunya. Sebetulnya namanya sama Coca-Cola, tapi bisnisnya yang punya beda-beda, budaya beda-beda, sistem beda-beda, yang cuma sama cuma formulanya, produknya. Nah, Pak Agus juga pasti sudah punya pengalaman sebetulnya dalam mencoba menyatukan. Memang tidak mudah ya, apalagi kami punya waktu itu 20 misalnya perusahaan yang harus digabung, aturannya 20 macam dan segala macam. Saya ingat sekali untuk merubah dana pensiun itu membutuhkan sekitar 10 tahun kalau nggak, baru itu bisa ya. Pak Agus itu tahu itu, saya yakin betul itu. Jadi bayangkan sejak saya masuk tahun 94 itu di Coca-Cola, baru saya mau terakhir keluar dari Coca-Cola itu baru mau bisa selesai itu pensiunnya. Untuk melakukan perubahan yang lain itu butuhkan waktu juga. Tetapi yang lebih penting bagi saya bukan soal waktunya. Ini adalah soal platform dan keinginan kita bersama-sama untuk betul-betul melakukan perubahan yang sudah ditentukan dan sudah direncanakan. Nah, sehingga pace-nya seperti Pak Agus katakan tadi itu, ya silakan pace-nya boleh saja, tapi jangan sampai juga pace-nya itu tidak nanti membuat kita melakukan perubahan sendiri-sendiri ya, yang terlalu jauh larinya daripada misalnya jalan yang sudah digariskan di awalnya misalnya oleh Pak Agus dan mungkin pimpinan pusat yang ada di Muhammadiyah. Mungkin itu sih pesan saya ya. Jadi selain dari yang 5 itu, seorang leader menurut saya even dalam masa krisis pun dan di situasi sekarang adalah salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan adalah yang namanya itu leading change, ya, memimpin perubahan di dalam organisasinya dan di bagian dari organisasi yang lebih besar. Sekian saja Bu Rini, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Yang saya catat platform dan keinginan bersama untuk berubah. Kebetulan di sini para direksi banyak yang ikut dari semua rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Nah, selanjutnya terakhir saya sampaikan lagi kepada Pak Agus, waktu saya sampaikan ke Pak Agus, mungkin bagaimana jangka pendeknya kira-kira. Tadi ada disebut pengadaan standarisasi dari Alkes supaya efisiensi di dalam maintenance-nya, kemudian pengadaan bersama, marketing, branding, kalau belum bisa nasional, mungkin kita regional, atau beberapa rumah sakit dulu yang bersama. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Agus Samsudin maksudnya. Monggo, silakan Pak Agus Samsudin. Oke, terima kasih. Sebelum Pak Agus Samsudin mungkin. Pak Agus sudah mau bicara juga? Monggo. Mungkin sebentar. Saya mohon maaf Bu Ekor ini. Sebentar saja. Yang saya dari tadi sih udah enggak petis apa topi itu ya? Saya setuju membangun. Silakan Pak Agus. Saya setuju membangun awareness. Dan Pak Budi terima kasih, ilmunya banyak sekali. Untuk sinergi ke harmoni butuh kolaborasi. Tapi harmoni ini ternyata memang di ensemble apapun
itu butuh dirijen, Pak. Saya setuju tadi leading change-nya. Dan kelihatannya leadership skill-nya memang harus dibangun di Muhammadiyah. Kesadaran juga harus dibangun, karena tanpa itu sekecil apapun lah yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Samsudin, mau realistis, mau lokal, regional, bekerja sama, yang sekecil apapun, bakti sosial misalnya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak menjadi sebuah kesadaran bersama, itu mungkin menjadi sesuatu yang agak susah. Nah, dari sisi itu saya mungkin mengusulkan ada kebetulan sekarang, dan ini mungkin petunjuk Allah gitu ya, bahwa kita punya dirijen namanya Mr. Agus Samsudin. Nah, dirijen ini coba bisa menjadi sesuatu yang kecil-kecil saja yang tadi dibangun tanpa meruntuhkan ego yang masing-masing sedang berkembang juga. Dan dirijen ini dibangunkan juga ke lokal dan regional yang ada. Karena kelihatannya kita butuh dirijen-dirijen yang ada di lokal dan di regional itu, di samping memang ada dirijen pusat yang cukup mumpuni. Dan memang dari sisi budaya agak berbeda, Pak Budi Isman, dari tadi memang agak belum klop ini. Di Muhammadiyah memang ketika didekati dengan rasional dan didekati dengan beberapa kompetensi yang dibutuhkan, kompetensinya sudah ada. Orang-orangnya hebat-hebat di Muhammadiyah itu luar biasa. Tapi ketika orang hebat itu akan disatukan, ya terjadilah Real Madrid yang kesekian. Jadi menjadi sesuatu yang agak susah gitu lah. Dan apalagi ketika sudah susah disatukan, merasa hebat dan sok hebat gitu loh. Ketika berkuasa dia ingin sok berkuasa dan lain sebagainya. Nah, ini memang itu satu leadership skill ini memang agak luar biasa di Muhammadiyah. Tapi memang petunjuk Allah menyerahkan kepada Pak Agus Samsudin untuk jadi dirijen di tingkat pusat. Saya rasa ini harus disyukuri, dan Pak Agus Samsudin juga harus menyadari diri untuk menjadi dirijen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Dunda. Mungkin Pak Agus Samsudin sekaligus ini menjadi PR kita bersama, PR besar dari Muhammadiyah. Saya sih kesamaan kita, value-nya sama, visinya sama, tapi kenapa masih susah kayak gitu? Yang tadi mungkin jawabannya yang terakhir, rasa kebersamaan dan keinginan bersama ini menyatukan orang-orang hebat ini yang sulit. Silakan Pak Agus. Jadi Muhammadiyah ini salah satu kekuatan dan sekaligus kelemahannya itu adalah kemandirian sebenarnya. Karena mandiri, maka kemudian kadang-kadang susah diatur. Tetapi karena mandiri juga, semuanya juga bisa berkembang sendiri-sendiri. Ibaratnya pimpinan pusat tutup mata itu ya rumah sakit juga berkembang juga gitu. Nah, oleh karena itu tentu saja kalau menurut saya ke depan satu penggunaan digital itu menjadi sebuah keniscayaan, itu satu. Tinggal nanti kita harus memilih di bagian mana ya. Ya, saya sih kepengen mencoba yang start with the small things gitu, start dengan sesuatu yang mudah dan gampang, yaitu bagaimana penggunaan media sosial, kemudian saling mempromosikan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu menjadi salah satu bentuk itu satu. Kemudian yang kedua tentu saja adalah yang paling sederhana tadi, program-program bersama yang bisa kita lakukan. Yang kemudian di awal ini tidak menyinggung siapapun juga sebenarnya gitu. Nah, tetapi keinginan semuanya ini kan harus ada yang memfasilitasi kalau menurut saya. Ya. Jadi kemarin saya baru sampaikan juga di rapat harian pengurus MPKU Pusat adalah bagaimana kalau kemudian di tingkat pusat itu juga ada tim komersil sebenarnya. Tim komersil inilah yang kemudian bisa menjadi konsultan dalam tanda petik, bisa menjadi resources ya, sumber daya tempat bertanya oleh banyak orang. Karena sekarang ini sudah digitalisasi, maka yang tadi saya sebut sebagai crowdsource itu adalah di situ gitu loh.
Jadi create platform bersama yang ini bisa menjadi alat tukar-menukar ide, berkonsultasi, dan sebagainya. Sehingga proses itu berjalan dan kemudian itu bisa dilakukan. Nah, tapi memang saya setuju dengan teman-teman semuanya, harus ada small step yang harus kita mulai, ya, yang kemudian dirasakan manfaatnya. Kalau manfaatnya sudah dirasakan, maka insya Allah akan semakin banyak yang mau ikut. Kalau marketing bersama ini diikuti oleh 10 rumah sakit saja, itu buat saya sudah sangat berbahagia lah. Gitu. Perkara kemudian nanti bisa dimulai dari yang kecil-kecil, itu menjadi hal yang baik. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas diskusinya pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Budi Isman. Mudah-mudahan nanti bisa diundang lagi secara regional gitu ya. Insyaallah. tidak bantu tapi bisa supaya lebih membumi melihat problem-problem bisnis secara real di lapangan. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat Bapak dan Ibu di masa pandemi. Insya Allah tren pasien sudah mulai naik. Saya berharap dalam 2 bulan ke depan kondisi keuangan rumah sakit kita sudah mulai lebih stabil dan kita harus mulai mempersiapkan diri new reality yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Samsudin. Tadi saya juga sudah mau menyampaikan ke Pak Budi Isman. Barangkali nanti menyediakan waktu lagi Pak, Bapak, untuk bersama kami, mungkin lebih fokus karena saya rasa ini tidak cukup waktu 1,5 jam, masih banyak pertanyaan di dalam room group chat-nya, sehingga harapannya bisa lebih detail lagi kita mendiskusikan ini untuk pengembangan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Sekali lagi terima kasih Pak Budi atas waktu dan kesempatannya, dan Pak Agus Samsudin kami mengucapkan terima kasih, dan mungkin ini perlu kita tindak lanjuti Bapak untuk lebih fokus ke mungkin yang tadi penggunaan digital, kemudian program bersama, crowdsourcing yang mungkin juga kalau saya sendiri mungkin masih asing atau belum sering mendengar apa itu crowdsourcing. Mungkin juga teman-teman juga banyak yang belum mendengar atau mungkin juga sudah ada yang ingin didiskusikan bersama. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan pertemuan Coffee Talk untuk seri ke-39 hari ini. Mungkin informasi ke Pak Budi, hampir tiap hari kita ada Coffee Talk, tapi untuk materi kesehatan dan perumah sakitan itu khusus di hari Sabtu siang, Pak. Jadi mungkin kalau nanti ada waktu, melonggarkan waktu, bisa kita undang kembali bergabung bersama dengan kami. Bapak Ibu partisipan, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bergabung di Coffee Talk selanjutnya. Saya Eko Rini Listiawati dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Mohon maaf bila ada kurangnya dalam membawakan acara ini. Sampai bertemu dalam Coffee Talk selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.